Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Kamis 21 Ramadan bertepatan pada tanggal 14 Mei 2020. Kita diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini menjadi ladang dan bekal buat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini saya ingin menjelaskan ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, nyata pasti berbahagia. Siapa al-mu'minun? Orang-orang yang beriman. Surat Al-Mu'minun ayat pertama Allah menegaskan orang beriman pasti bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Siapa orang yang tidak mau bahagia? Semua orang pengen bahagia, walaupun mungkin caranya salah. Ada orang hobinya jalan-jalan, alasannya refreshing. Kenapa? Nyari bahagia. Ada orang pakai emas, pakai baju mahal, sepatu mahal, tas mahal. Kenapa? Karena pengen bahagia. Ada orang mancing tiap malam mancing, ada yang ke laut, ada yang ke kolam pemancingan. Kenapa? Nyari kebahagiaan. Ada orang pakai baju dekil, rambut disisir ke atas, tato di mana-mana. Kenapa? Nyari kebahagiaan. Ada orang minum minuman keras, terus aja mabok-mabokan. Kenapa? Nyari kebahagiaan. Ada orang nipu sana, nipu sini, bohong sana, bohong sini. Kenapa? Nyari kebahagiaan. Ada orang ibadah terus, tiada henti, tiada putus. Kenapa? Nyari kebahagiaan. Ada orang sedekah terus, nyumbang sana, nyantuni sini, sedekah ke sana, sedekah ke sini. Kenapa? Nyari kebahagiaan. Ada orang ngegemukin badan, ngurusin badan. Kenapa? Nyari kebahagiaan.
Jadi bahagia ini target manusia di dunia maupun di akhirat. Ada orang rela menghabiskan harta demi mendapatkan kebahagiaan. Ada orang rela menghabiskan waktunya demi mendapatkan kebahagiaan. Ada orang rela bertengkar, berantem dengan siapapun demi menggapai kebahagiaan. Padahal dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, Allah menegaskan nyata pasti akan berbahagia orang-orang yang beriman. Orang yang beriman model apa? Cirinya orang yang beriman satu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang pasti berbahagia yang pertama cirinya yaitu orang-orang yang kalau dia melaksanakan sholat selalu khusyuk, selalu hanya mengingat Allah. Ketika dia sholat yang dibayangkan di pikirannya hanya Allah, seakan-akan sedang ngobrol dengan Allah. Khusyuk. Orang sholat banyak, tapi orang khusyuk dalam sholat itu sedikit. Oleh karena itu sholatlah dengan khusyuk. Apakah sholat wajib atau sholat sunnah sama? Khusyuklah. Ketika kita sedang sholat, tidak ada yang dipikirkan kecuali hanya Allah, takut kepada Allah, mengharapkan ridho Allah. Lupakan dunia ketika sedang sholat, lupakan segala urusan ketika sedang sholat, karena kita sedang konsultasi dengan Allah, kita sedang memohon kepada Allah, kita sedang tadarru takhasyus sama Allah. Satu cirinya orang yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, orang yang beriman yang pasti berbahagia, cirinya yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Kalau akan merugikan dirinya di akhirat, maka dia tinggalkan. Kalau akan merugikan dirinya di dunia, maka akan dia tinggalkan. Kalau akan memberatkan timbangan amal buruk di akhirat, maka dia akan tinggalkan. Ngapain jalan-jalan ke mall? Kalau memang tidak punya uang, maka tinggalkan saja. Ngapain kita melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Maka tinggalkan. Orang yang beriman selalu memalingkan diri daripada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, ciri orang yang beriman yang pasti berbahagia, walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang selalu membayar zakatnya. Bentar lagi kita masuk di penghujung bulan Ramadan. Kita punya kewajiban zakat fitrah, maka berzakatlah. Kita punya kewajiban zakat harta, maka berzakatlah. Dengan zakat fitrah kita sucikan badan kita. Dengan zakat harta, maka kita sucikan harta kita. Rugi orang-orang yang tidak mau berzakat. Niatkan dalam hati dengan beras 3 kilo atau 3,5 liter atau 2 kilo 7 on. Kita berdoa kepada Allah dengan niat dalam hati, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Niat saya membayarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri saya. Tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Beras yang kita keluarkan buat berzakat, usahakan beras yang biasa kita makan atau lebih baik daripada yang biasa kita makan. Jangan lebih rendah, tidak boleh, tidak akan diterima sama Allah. Kalau kita kepala keluarga sebagai bapak-bapak, kaum bapak-bapak, maka keluarkanlah sejumlah anggota keluarga kita 3 kilo kali 5 orang. Kita keluarkan, kita pegang berasnya, lalu kita niatkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman talzamuni nafaqatuhum syar'an fardolillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri saya dan mensucikan orang-orang yang wajib saya nafkahi.
yaitu ibu saya, ayah saya, istri saya, anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Ini kewajiban. Orang yang berpuasa tidak bayar zakat fitrah, maka amal ibadah puasanya tertolak di hadapan Allah. Begitu juga zakat harta. Jangan pelit-pelit jadi orang. 1.025.000 kita keluarkan, berikan kepada fakir miskin. Boleh dititip diambil zakat, atau mungkin diberikan langsung oleh kita kepada tetangga kita, saudara kita yang betul-betul sangat miskin, sangat berhak, termasuk mustahik zakat. Hadirin rahimakumullah, orang yang membayar zakat fitrahnya, orang yang bayar zakat hartanya, maka dia orang yang beriman yang pasti berbahagia. Yang keempat, orang mukmin yang pasti akan mendapatkan kebahagiaan, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang sanggup menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri. Jaga kehormatan. Jadi istri jagalah kehormatan, jadi suami jagalah kehormatan. Siapa yang sanggup jaga kehormatannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan di dunia. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang pasti berbahagia. Ciri orang mukmin yang pasti berbahagia yang kelima adalah, yaitu orang-orang yang sanggup menjaga amanah dan janjinya. Ketika diangkat jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Ketika sudah berjanji dengan orang lain, jadilah manusia yang ketika sudah berjanji dia amanah, bisa ditunaikan. Karena tanda-tanda orang munafik itu 3. 1, idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia dusta. Yang kedua, wa'ada akhlaba, kalau dia berjanji dia ingkar. Yang ketiga, wa idza tu'mina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Nauzubillah. Maka orang mukmin yang pasti berbahagia, amanahnya selalu dijaga, janjinya selalu dijaga. Wahai para pemimpin, jagalah amanah yang diamanahkan oleh rakyat. Wahai anggota DPR, DPRD, jagalah amanah yang sudah diberikan oleh rakyat. Jangan sampai ada rakyat yang kelaparan, jangan sampai ada rakyat yang tersakiti, jangan sampai ada rakyat yang tertindas. Jaga oleh kalian, karena kalian sudah dipimpin, dipilih oleh masyarakat. Kalian adalah wakil-wakil masyarakat, bukan pemimpin masyarakat, tapi wakil-wakil masyarakat. Hadirin rahimakumullah, yang keenam, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang yang beriman yang pasti berbahagia adalah, yaitu orang-orang yang sanggup menjaga sholat 5 waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allah perintahkan kepada kita seluruh umat Muhammad melalui proses Isra dan Mi'raj, jangan sampai ditinggal satu waktu pun, dalam kondisi apapun, sesusah apapun, sesakit apapun, sholat jangan ditinggal. Nggak bisa ditepat pada waktunya, maka bisa dijamak, disatukan dengan waktu sholat yang lain. Nggak bisa jumlah rakaatnya 4, zuhur, asyar, isya, maka bisa diringkas jadi 2, namanya qashar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isyaknya 2 rakaat. Lagi sakit gak sanggup berdiri, duduk pun gak sanggup, tidur terlentang pun gak sanggup, tidur miring pun sudah tidak bisa gerak. Yang sanggup gerak hanya mata, maka isyarahlah dengan mata. Mata tidak sanggup bergerak, tubuh sudah tidak bisa bergerak,
tapi hati masih normal, jiwa masih normal, jalankan rukun sholat di dalam hati kita. Badan sudah tidak bergerak, hati pun sudah tidak normal, pikiran sudah tidak normal, nggak usah lagi kita melaksanakan sholat, tapi disolatkan, pertanda Anda sudah meninggal dunia. Begitu indah ajaran agama Allah ini. Ini baru sakit dikit nggak sholat, bisulan dikit nggak sholat, malu kita sama Allah. Betapa banyak karunia Allah yang kita manfaatkan, kita gunakan, tapi disuruh sholat saja kita tidak mau. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sholat bukan karena manusia, sholat karena perintah Allah, maka lakukanlah karena Allah. Siapa yang bisa sholatnya khusyuk, siapa yang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, siapa yang bisa membayar zakatnya, siapa yang sanggup menjaga kemaluannya, siapa yang sanggup menjaga amanah dan janjinya, siapa yang sanggup menjaga sholat 5 waktunya, kata Allah di surat Al-Mu'minun ayat 10, ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan warisan, yang akan mendapatkan warisan. Apa warisannya? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu warisan yang Allah siapkan buat orang yang bisa beriman dengan sempurna adalah surga firdaus, dan dia akan kekal di dalamnya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Kita memang bukan calon penghuni surga firdaus, tapi kami tidak mampu masuk ke dalam api neraka jahanam. Oleh karena itu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sanggup menjaga sholat 5 waktu, jadikan kami orang-orang yang sanggup sholat dengan khusyuk, jadikan kami orang-orang yang sanggup jaga kehormatan, jadikan kami orang-orang yang sanggup menunaikan amanah dan janji, jadikan kami orang-orang yang sanggup menjaga sholat 5 waktu. Maka insya Allah kalau engkau berikan kesanggupan itu, maka kami akan bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman dengan sempurna, iman kita kebawa sampai kita ajal menjemput kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita yang kita ucapkan adalah kalimah la ilaha illallah, tanda orang yang pasti bahagia. Husnul khatimah adalah ucapan terakhir ketika dicabut ruhnya, kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua ketika wafat, ucapan terakhir kita la ilaha illallah, maka Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah. Mohon maaf, itu saja yang saya sampaikan. Saya Abdul Muhyiddin minta maaf apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.